Kenapa saya mendirikan Kubo Penda? Saya ini masih bisa berjalan tanpa alat bantu, tanpa pakai kursi roda, tanpa pakai tongkat. Ini saja masih tidak dipercaya. Bagaimana saudara-saudara kita yang aktivitasnya memakai alat bantu? Jangan mudah menyerah dan berjuanglah semaksimal mungkin. Lakukan sesuatu dengan cara yang halal. Karena apabila meminta-minta itu selain hina di mata manusia, maka itu juga hina di mata Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paini. Saya pendiri Kubo Penda. Kubo Penda adalah komunitas usaha bersama penyandang disabilitas. Kubo Penda terbentuk sejak tahun 2007. Jadi Kubo Penda itu adalah komunitas yang sifatnya menggali potensi buat teman-teman disabilitas dari beberapa disabilitas. Ada yang membuat aksesoris, menik-menik, ada yang menjahit, ada yang memproduksi makanan. Alasannya saya mendirikan Kubo Penda adalah satu, karena saya sendiri seorang disabilitas dan saya ini awalnya punya pengalaman pribadi yang sangat pahit. Bagaimana menjadi seorang disabilitas itu di tengah-tengah masyarakat sangat didiskriminasikan, sangat tidak dipercaya masyarakat ataupun mungkin keluarga terdekat dan juga perusahaan. Kenapa saya mendirikan Kubo Penda? Saya ini masih bisa berjalan tanpa alat bantu, tanpa pakai kursi roda, tanpa pakai tongkat. Ini saja masih tidak dipercaya. Bagaimana saudara-saudara kita yang aktivitasnya memakai alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lain sebagainya. Timbul pikiran saya harus melakukan sesuatu. Bagaimana supaya teman-teman kita ini bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa disabilitas bukan berarti tidak mampu apa-apa. Akhirnya saya menciptakan sesuatu berawal dari menciptakan makanan jadul. Kenapa harus saya membuat makanan jadul? Jadi satu misi saya ingin membuingkan kembali makanan yang sudah hampir punah itu berkembang kembali. Karena saya orang jadul, karena saya juga orang unik, makanya saya ingin menciptakan hal-hal yang unik. Salah satu pertama yang kami buat adalah makanan undi-undi ketawa. Sepintas kilas orang bertanya, apa sih undi-undi ketawa? Makanan jadul yang saya modifikasi bahan dasar dari tepung terigu ditambah dengan tepung tapioka atau tepung jagung. Bagaimana biar lokal sama itu bisa berpadu gitu. Dan kenapa saya berikan nama undi-undi ketawa? Karena undi-undi ketawa itu adalah unik, lucu gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya sebut undi ketawa, hanya makanan yang dikala digoreng itu dia pecah sendiri. Itu yang saya sebutkan unik di situ.
Assalamualaikum, nama saya Ahmad Nuri dari Magelang, Jawa Tengah. Saya bergabung di Kubependa mulai tahun 2013. Saya kebetulan kalau hari-hari biasa itu cuma membantu kegiatan di rumah aja, kan biasa bikin kue-kue gitu. Jadi saya ikut bantu-bantu, terus akhir-akhir ini saya ikut jaga warung di Saung Rawagede. Saya menjadi orang disabilitas tahun 2009. Saat itu saya sedang memperbaiki atap genteng yang kebetulan dari atap seng, dan atasnya ada lintasan kawat listrik yang tidak terbungkus. Saat itu saya sedang mencari di mana titik tadi yang bocor, tapi tidak disangka kalau kepala saya ternyata sudah dekat dengan kawat listrik tersebut. Dan tidak mengetahui sebab-sebabnya, tiba-tiba saya juga sudah tidak sadar waktu itu. Kata orang-orang yang beliau melihatnya, tubuh saya terbakar dari kaki hingga ke kepala. Dan kemungkinan saya jatuh di atas kawat berduri. Kalau Ibu Pa ini menurut saya orangnya terlalu baik, terlalu sabar. Beliau merangkul teman-teman, tidak memandang dari mana, tidak harus dari orang-orang sedaerah, tapi dari manapun dia terima dengan baik, dengan tangan terbuka. Dan saya memang merasa tertolong sama Ibu Pa ini di Bekasi ini. Tanpa Ibu Pa ini di Bekasi, mungkin saya belum tentu bisa nyampe ke sini juga. Sebenarnya teman-teman disabilitas itu adalah bagian dari saya. Bahkan disabilitas yang ada di tempat saya itu adalah guru. Kenapa mereka aja yang tidak bisa jalan dengan kondisi kayak begitu, dia masih bisa berjuang mencari keluarganya. Sampai-sampai dia saudaranya aja tidak mau menerima dia. Seakan-akan dia itu bukan lagi masih hidup, seakan-akan dia sudah mati. Karena tidak maunya dia menerima seorang disabilitas itu sendiri. Seperti halnya Mbak Neneng yang kedua kakinya tidak ada. Dia bisa menjahit pakai siku, bisa bawa motor, sedangkan saya tidak bisa. Dan itu yang membuat semangat saya itu adalah mereka. Adanya saya mendirikan ini karena mereka semua yang menjadikan saya bisa lebih bagus. Kenapa? Disabilitas itu bukan berarti tidak mampu. Disabilitas itu mampu dan punya skill yang berbeda-beda. Hanya masyarakat yang belum mempercayai. Kalau mereka membutuhkan sementara saya diem, hati saya tidak sempurna, hati saya merasa resah. Berarti saya tidak ada artinya apa-apa hidup. Melihat di depan mata mereka butuh pertolongan tapi saya diem. Walaupun bukan berarti pertolongan itu berbentuk rupiah, materi, ya minimal solusi dan menjembatani. Itu yang membuat saya lebih semangat, lebih bisa melakukan sesuatu agar di sisa usia saya itu ada celengan lah kayak gitu, celengan buat hari esok. Karena sesungguhnya hidup ini kan hanya sementara. Yang sesungguhnya pertanggungjawaban adalah di hari akhir gitu. Jadi harapan kami jangan mudah menyerah dan berjuanglah semaksimal mungkin. Dan mencarilah rezeki jangan dengan cara instan. Meminta-minta di pinggir jalan dengan mudah mendapatkan rupiah dengan cara meminta-minta. Lakukan sesuatu dengan cara yang halal. Karena apabila meminta-minta itu selain hina di mata manusia, maka itu juga hina di mata Allah. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai,
memandang ombak di lautan yang kian menepi. Kita sama, walaupun kami tak sempurna. Ini bukan sebuah keterbatasan, ini merupakan anugerah dari Tuhan untuk orang-orang terkasih. Tak ada kata untuk menyerah, tak ada langkah untuk mundur, dan tak ada rasa untuk malu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Mesraan